Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah lelah dan selalu setia menonton video motivasi dan inspirasi di channelnya Safwan Tawakal. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri orang yang sukses sholat subuhnya. Di balik sholat subuh itu memiliki banyak makna, manfaat yang sangat luar biasa. Terutama di sini kita akan mengambil poinnya bagi orang yang rajin melaksanakan sholat subuh itu, maka tandanya akan pertama dimurahkan rezekinya, ya, akan didatangkan selalu berlipat-lipat rezeki, karena memang di subuh itu adalah waktu untuk memulai diri kita akan mencari nafkah kehidupan dari lahir maupun batin, ya. Tujuan untuk sholat subuh itu bukan sembarang hanya sekedar untuk sholat, ya, tetapi memiliki begitu banyak manfaat di balik semua itu. Di dalam hal ini akan dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA. Mari kita semua sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk teman-teman Safwan Tawakal berbagi kebaikan, ya, karena setiap apapun itu tetap itu akan menjadi amal ibadah kita. Selamat menonton semuanya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari sebagai persiapan subuhnya, fajalasa, duduk dulu. Kata Ibnu Abbas tuh kalau beliau tuh bangun tengah malam lebih sedikit atau pas atau kurang sedikit. Saya konversikan ke waktu Indonesia, kurang lebih patokannya jam 2 lah. Lewat sedikit mungkin 2/4, setengah 3, atau kurang sedikit setengah 2. Itu kebiasaan Nabi bangun. Jadi saking pentingnya subuh, disiapkannya oleh Rasulullah bangunnya sebelum subuh. Saking pentingnya subuh. Dan jadi kebiasaan, kata Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka saat bangun itu beliau duduk dulu. Ini sunnah. Jadi bukan bangun langsung baca doa, bukan. Ya, bangun tuh duduk dulu. Dalam duduk itulah dibiarkan dulu darah mengalir, tenang dulu. Yang kedua, famasaha biyadihi min athari naumi. Beliau kemudian menggunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, jadi bukan bangun tidur langsung baca doa, tidak. Doa itu bagusnya dibacakan dalam keadaan sadar dan khusyuk. Bangun jam 2, ngantuk masih ada, alhamdulillah. Ayana, sadar jam 6. Sadar dulu.
Karena doa itu ketika dipanjatkan dalam keadaan sadar, diiringi dengan hati yang khusyuk, seketika jawaban muncul. Minimal ada getaran hati, ada ketenangan, konfirmasi dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Baru kemudian setelah sadar, hilang ngantuknya, ini yang pertama dilakukan. Kita kombinasikan dengan hadis Al-Bukhari dari dua orang sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqara'a, maka baru Nabi membaca doa. Perhatikan doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pertanyaan saya, paham nggak maknanya apa doa itu? Ini sebetulnya komitmen awal kita menjalani hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Hamba memujimu dan bersyukur padamu yang telah memberi kesempatan hamba hidup di hari ini. Walaupun engkau bisa wafatkan hamba dalam tidur tadi, namun engkau perkenankan sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan. Terima kasih ya Allah, diberikan kesempatan hidup lagi di hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini kuncinya. Wa ilaihin nusyur. Hamba berjanji ya Allah, hari ini akan mencari bekal terbaik dalam hidup supaya siap saat pulang. Jadi nusyur itu artinya menyebar untuk pulang. Kita saat mengatakan wa ilaihin nusyur, kita berkeyakinan selama ini beraktivitas, satu saat pasti pulang. Itu saat kembali kepada Allah. Pertanyaannya, itu Pak, Bu, itu punya sifat senang. Ya, Bapak Ibu di Jakarta menjelang Lebaran, mau akhir Ramadan, pulang kampung senang tidak? Pulang ketemu keluarga senang tidak? Senang. Senang itu pulang kalau ada bekal. Saya tanya ada orang, kenapa tak pulang? Saya tak ada bekal Ustadz katanya. Tapi kalau dia sudah punya bekal, walaupun cuma pakai motornya bebek, itu bekalnya jadi singa tuh. Belakang kasih pelepah pisang, tambah lagi kemudian bacaan, dus 1, dus 2, dus 3. Di belakang dekat knalpot dia tuliskan, aku pulang sayang. Dan di rumah dia kabari, ini miniatur kehidupan. Di rumah dia kabari, aku pulang nih, abang pulang katanya. Dan yang di rumah itu bisa menyiapkan bekal yang tadi telah disiapkan untuk datang, diganti dengan semua persiapan yang indah. Rumah dicat, kue-kue disiapkan, yang tidak ada jadi ada, dan cuma ada di Indonesia. Mohon maaf, itu kalengnya kaleng biskuit, isinya bisa rangginang. Saya tidak sebut nama supaya tidak endorse gitu ya. Nah itu miniasi dunia, makanya disebut Id. Id itu pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mi'ad itu waktu pulang. Tempat pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Hei engkau yang sibuk, hei yang punya jabatan, hei yang punya kekayaan, hei yang merasa pintar, hei yang ini, hei yang itu, silahkan kau kerjakan apapun dalam hidupmu, tapi engkau pasti pulang. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau akan pulang dan umatmu pun semua akan pulang. Nah, ini mayit nih. Saya juga mayit, calon meninggal. Ya, antum mayit nih, meninggal tuh, meninggal. Waktunya bisa beda-beda, bisa antum duluan, saya belakangan bisa. Atau dibalik bisa terjadi, saya belakangan antum duluan bisa. Bisa. Ya, kan mungkin saja terjadi ya. Ya. Balik tuh. Apa yang Nabi siapkan supaya kita beraktivitas menjelang pulang? Itulah yang Nabi bacakan, faqara khawatim surah Ali Imran. Ini persiapan sebelum subuh. Di sini kita akan fokuskan bahasan kita. Maka Nabi menunjukkan, siapkan bekal dari 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu kunci menjalani semua aktivitas hidup setiap hari. Saking pentingnya ayat ini dibacakan setiap hari oleh Nabi saat bangun tidur dan disiapkan untuk dieksekusi setelah keluar dari masjid sholat subuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Fokus. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masih ingat tadi setelah sholat subuh zikir menunggu syuruk kan?
Dijawab di ayat ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Belum selesai. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Belum selesai. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sampai sini saja, sampai pulang. Ini saking pentingnya kita bacakan 17 kali dalam sehari. Di setiap waktu sholat fardu. Jadi gambaran kurikulum hidup ini yang kita kerjakan setiap hari, kita minta sama Allah dijaga istiqamah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan. 1. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Saya cepat terjemahkan langsung dengan tafsir. Orang cerdas itu, orang pintar itu, orang yang paham esensi sesuatu, dia tidak akan hanya menikmati hidup, menatap langit dan menjalani kehidupan di bumi saja. Lihat langit indah, jalan-jalan, nikmati aktivitas di bumi, tidak. Orang cerdas, orang pintar yang tahu inti kehidupan itu. Inti sesuatu itu disebut lub namanya. Tahu kelapa? Oh. Ini Pak Wali itu, Pak Ijek, Pak Bobi. Kemarin saya makan satu tempat di sini ada kelapa, tapi kelapanya Thailand. Kenapa nggak ada kelapa Medan? Ya, saya makan di Medan, kelapanya kelapa dari Thailand. Nanti ada hadis Nabi di ujung saya ingatkan tentang kondisi masa depan yang perkembangan teknologi semakin cepat. Supaya nggak lompat-lompat saya urutkan dulu. Kelapa itu ada kulitnya nggak luarnya? Serabut ya. Setelah ketemu serabut ketemu apa? Batok kelapa. Setelah ketemu batok ketemu apa? Ada dagingnya ya. Nah, lalu air, kalau kita lihat kelapa di dalamnya itu kan ada daging halus tuh ya. Itu yang paling enak kan? Itulah lub namanya. Inti sesuatu, inti kelapanya, lub. Jamaknya disebut albab. Ada orang yang kalau disebutkan sesuatu paham, oh ini intinya. Arahnya ke sini. Itu ulul albab. Tapi ada orang yang dijelaskan sekali belum paham. 2 kali baru paham, daging kelapa. 2 orang disebutkan, yang satu paham, yang satu 3 kali belum paham-paham, batok kelapa. Disebutkan sesuatu diarahkan, berjam-jam diberi arahan, nggak mau paham, serabut tuh namanya. Dan biasanya yang sering kejebak dengan serabut kelapa itu monyet. Coba lihat monyet tuh. Sering kejebak dengan serabut kelapa. Jadi bedanya hewan dengan manusia, manusia itu didesain oleh Allah inti otaknya itu dan inti hatinya untuk cerdas dan pintar. Tidak ada manusia bodoh. Cuma di lagu. Ada band yang bandnya sudah nggak ada. Nggak ada manusia bodoh. Semua manusia diciptakan Allah pintar. Nah, tingkat tertinggi yang pintar itu disebut oleh Al-Quran dengan ulul albab. Siapa ulul albab ini? Tingkat tertingginya yang paham tugas dia dalam menunaikan kehidupan di bumi untuk pulang ke akhirat. Jadi kalau cuma mengumpulkan harta, berangkat gelap, pulang gelap, harta banyak, akhir pekan liburan, tunjukkan, bikin status, maaf, itu belum ulul albab, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah pun banyak begitu. Kalau cuma berebut, untuk dapat kedudukan, berebut sampai naik tingkat tertinggi, bangga dengan itu, pasang baligo besar-besar, hanya untuk mendapat kedudukan, bukan untuk menggunakannya pada yang baik, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah itu banyak mengerjakan demikian. Ketika Al-Quran turun dan ingin merubah orang-orang Islam jadi orang pintar, orang bermanfaat, orang berbahagia, orang sukses, maka turun ayat. Orang pintar itu orang yang paham esensi kehidupan, untuk apa dia ada di dunia dan bagaimana dia cara pulang meninggalkan dunia. Maka apa yang dia lakukan? Alladzina yadhkurunallah.
Maka dia berkonsultasi tersambung kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, kenapa saya diciptakan? Apa tugas saya? Untuk apa saya menjalani kehidupan di bumi ini? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya Allah, berikan pedoman pada saya saat saya berdiri, jalan, lari, apa yang harus saya kerjakan? Saat saya duduk, bagaimana saya harus lakukan? Saat saya tiduran pun bagaimana tidur yang baik? Karena itu Anda tidak akan pernah temukan pedoman yang lengkap dari berdiri sampai tidur, bahkan caranya dan doanya, kecuali dalam Islam. Coba saya tanya ya, bangun tidur ada doanya enggak? Ada caranya. Mau tidur ada doanya enggak? Ada caranya? Ada. Pertanyaan saya, cara bangun tidur dengan cara akan tidur sama tidak? Doa bangun tidur dengan doa mau tidur sama tidak? Doa itu bukan sekedar menjadikan aktivitas jadi ibadah, tapi isinya petunjuk bagaimana menjalani aktivitas itu. Ini perkara minum nih, ini langsung saya contohkan ya. Perkara minum. Di Islam tuh sampai diatur. Bagaimana cara minum yang baik? Idza quddimat ta'am. Adinda kata Nabi, jika makanan hidangan, minuman sudah dihidangkan di hadapanmu, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat. Jadi kalau jus jambunya jauh, yang dekat itu air minum biasa, atau wakal saja. Karena itu Bu, kalau ibu masak menghidangkan, maksud hadis ini, ibu harus kenal dengan anggota keluarga, dia suka apa. Kalau dia suka ayam, dekatkan dengan ayam. Kalau dia suka ikan, dekatkan dengan ikan. Jangan dia suka ayam, di depan dikasih jengkol. Sehingga jauh dia ngambil ayam. Saya punya teman orang India, orang Pakistan, saat di Tripoli. Qadarullah kan kalau kita makan di piring besar itu Pak. Ya, makan sama-sama. Jadi begitu mau makan, si India ini depannya ayam, Pakistan cuman nasi biryani depannya, ayamnya nggak ada. Jadi kambing ayam depan yang India, Pakistan pinter, diajak ngobrol yang Indianya, akhi bla 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 bla, dia putar piringnya begini pelan-pelan tuh. Begitu ayamnya sudah di depan dia, kambingnya depan dia, dia mau siap makan, rupanya India pun putar. India pintar, dia bilang sama kawannya Pakistan, ya akhi, udid dunya ila qurratiha. Kawan, kita kembalikan dunia pada porosnya. Kita putar lagi dulu. Kita kembalikan dunia pada porosnya. Ya. Maka apa yang dilakukan pertama kali? Ya Allah bimbing kami. Seperti apa kami beraktivitas? Perhatikan kalimatnya. Kalau engkau terkoneksi dengan Allah secara baik, maka tidak ada kegiatanmu satu pun kecuali dibimbing oleh Allah. Bimbingan itulah yang datang lewat doa. Sehingga semua doa kita itu beda-beda. Itu ada isinya. Ambil yang paling dekat dengan kita. Lalu samillah, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama kita itu gak mau viral. Dan jarang ketemu orang. Itu kalau sudah menghadapi makanan minuman. Beliau itu memakai pakaian terbaiknya. Tidak pernah pakai kaos oblong. Makanan. Lalu sisir yang rapi. Setelah itu baru dinikmati. Muridnya lihat, berapa kali selalu begitu. Ketika ditanya, ya Syekh, Tuan Guru, kenapa engkau ketika mau makan minum, tampilanmu begitu rapi? Kata beliau, bukan karena makanannya, tapi saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah rizki itu kepada saya. Jadi saat saya makan, saya merasa Allah mengawasi saya bersyukur dengan semua itu. Sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Di semua aspek. Nah, sebelum kita mengeksekusi itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Siapkan tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu merencanakan dengan pikiran kita, menyiapkan agenda yang terstruktur, dibimbing oleh akal kita. Mau dikerjakan apa? Berdiri, duduk, dan tiduran di hari itu. Susun agenda. Mau bangun jam berapa? Pagi ada di mana? Siang mengerjakan apa? Malam mau istirahat jam berapa? Orang pintar itu dia susun agendanya. Bagaimana saat ia kerjakan ini tersusun dengan rapi. Lalu kemudian dia niatkan pekerjaan itu untuk mencari bekal pulang. Itulah ulul albab.
Ya, ada pedagang pengusaha di sini. Saya mau tanya, Anda usaha itu untuk apa? Hah? Dapat harta. Bagus, memang betul begitu. Nggak usah takut ya. Kalau sudah dapat harta mau apa? Kaya, umroh. Boleh, nggak apa-apa. Lihat baik-baik nih, lihat baik-baik. Kalau cuma kita mencari harta untuk kebutuhan dunia, itu umum, sah-sah saja. Dan di Quran ada ayatnya, Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau belum hafal diam dulu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang itu yang hidupnya lelah dia untuk mencari dunia, untuk dunia aja, tapi akhirat gak dapat apa-apa. Nah, yang ideal itu ada orang yang dunianya dia bahagia, akhiratnya pun dia mulia. Dunia sukses, kaya, punya kedudukan, ilmu luas, luar biasa. Akhiratnya pun luar biasa, juara dia. Itulah ayat 201 yang sering kita hadirkan dalam doa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Sukses dia, bahagia dia. Nah, bagaimana cara mengonversi itu? Pertama, lihat pesannya. Langsung diterapkan oleh Nabi lewat bahasa Quran tadi. Was-subhi idza tanaffas. Kalau sudah menjelang subuh, malam-malam tuh siapkan dulu. Apa rencana besok? Karena itu Nabi itu sebelum tidur, itu yang dilakukan evaluasi dulu. Tadi kerjakan apa seharian ini? Oh iya, saya ke masjid misalnya, jamaah. 5 kali jamaah enggak? Ke masjid enggak? Baca Quran enggak? Besok saya siapkan. Kalau tadi 3 kali saya ke masjid, besok 5 kali saya ke masjid. Siapkan. Masjid pertama Al-Musabbihin, masjid kedua A, masjid ketiga B, masjid ketiga, terus sampai dengan Isya. Jamaahnya di mana? Pekerjaannya apa? Ukur semua. Siapkan. Begitu sudah siap, begitu sudah baik, itulah yang disebut dengan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau semua orang begitu nggak sia-sia pekerjaannya. Ya, maaf, silahkan, kata Allah silahkan. Anda tugasnya di udara, yang pilot, ada pramugari, ada macam-macam, nggak dilarang jadi pilot, silahkan. Jadi astronot silahkan. Yang penting itu jadi pilot yang terukur. Jadi astronot yang punya rencana yang baik. Siapkan dari sekarang. Anda tugas di lautan silahkan, ada nelayan misalnya, ada bakamla jaga, silahkan. Tapi siapkan apa yang harus Anda lakukan saat akan berangkat ke lautan, itu punya rencana yang jelas. Di daratan juga demikian. Setelah itu, ini yang hebat. Ini yang hebat. Iringi semua kegiatan itu dengan persiapan sampai akhirat. Satu, kata Allah, jangan sampai engkau berbuat maksiat dan kerusakan dalam pekerjaanmu, karena neraka itu lebih keras ancamannya dibandingkan dengan keadaan dunia. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Susun rencana yang baik, niatkan ikhlas untuk kemanfaatan. Jangan sampai terancam dengan neraka. Apa diantaranya? Maaf, 2 sumbernya. Neraka itu cuma 2 sumbernya. 1 fahsya, 2 mungkar. Fahsya, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya syahwat faraj. Zina, selingkuh, LGBT, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, korupsi, saling berselisih, bikin hoax, saling mencela, saling menjatuhkan, merampok, membunuh, itu mungkar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, amalan apa yang oleh Allah disiapkan untuk membuat seseorang terjauh dari fahsya dan mungkar? Cuma sholat. Ada di Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya wal. Jadi standar sholat itu bisa merubah seorang jadi baik. Standar sholat yang paling pokok. Jadi kalau orang sholat pasti baik. Nah, karena sholat itu otomatis kalau orang sudah sholat pasti jadi baik. Sholat itu sifatnya taat, lawan taat maksiat. Tak ada orang sholat itu bermaksiat, tak ada. Ya, orang jahiliyah itu dirubah menjadi khairul ummah itu dengan sholat. Itu standar, artinya standar biasa. Subuh itu standarnya lewat dari situ, melebihi standar. Kalau orang sholat subuh bukan cuman baik, tidak cukup dia jadi orang baik,
Kalau ingin merubah sesuatu berkemajuan, jadi hebat, mencerahkan, jadi maju, jadi sukses, harus punya rencana. Pengusaha apa rencananya? Strateginya apa? Kegiatannya apa? Buat rencana. Dari subuh itu punya rencana kehidupan. Kalau tugas untuk pribadi, untuk keluarga, anak saya nanti mau bagaimana ke depan? Siapa yang jadi ahli Quran? Siapa yang jadi ahli fisika? Siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi ahli fikih? Dengan istri kompak, nah itulah yang disebut ulul albab. Kalau amanahnya lebih luas, RT, RW misalnya, sampai ke lurah, camat, sampai ke wali kota, sampai ke gubernur, sampai ke atas lagi, maka disiapkan rencananya dengan sifat-sifat tugas kerjanya. Di Sumatera Utara ini bukan cuma bicara siapa yang kemudian naik jadi pemimpin, tapi apa yang akan dilakukan setelah kemudian Allah berikan amanah itu. Mitigasikan. 33 kabupaten ini kekurangannya apa? Masuk hadis Nabi. Perhatikan. Sayati alaikum zamanun aw kama qala, akan datang satu masa nanti. Ditandai dengan taqarubuz zaman, waktunya begitu cepat berlalu. 1 tahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari saya sekilatan. Pada saat itu terjadi, taqarubul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu ke pasar tuh pakai angkot, Bu. Turun belanja. Sekarang klik di handphone, barangnya datang. Jadi benar yang Nabi sampaikan terjadi. Pasar mudah diakses. Tapi saat yang bersamaan, yantashirul kadzib, manipulasinya banyak. Benar kayak salah, salah kayak benar. Orang mulai tipu-tipu. Dan tipu-tipunya karena ada perkembangan teknologi, pindah dari offline jadi online. Sekarang banyak tertipu dalam online. Dulu judi itu offline, sekarang judi online. Sampai Zeus bingung ikutan judi itu. Saya bingung kalau di jalan tuh, lihat ini ke Banten, lihat Spiderman minta-minta. Transformer sudah di jalanan sekarang minta sumbangan. Di Medan masih manusia silver ya, di Banten tuh Spiderman turun ke bawah minta sumbangan. Zeus ikutan judi kan. Tuh. Memang dunia ini sudah kacau sekarang. Tantasyirul fitan. Ya, fitnahnya makin banyak. Jadi kalau kena fitnah biasa saja. Memang kata Nabi fitnahnya makin banyak, berarti nabinya benar. Syukur itu. Cuman yang mesti dilakukan apa? Sambut hadis Nabi itu. Ketika dipertemukan seperti ini, jangan diam. Tidak ada sholat subuh di zaman Nabi, kecuali semua jamaah saling kenal satu dengan yang lainnya. Sehingga yang sakit tidak bisa ke rumah sakit ketemu dokter. Al-Musabbihin bikin satu gerai. Dokter-dokter ada database-nya. Yang sakit datang konsultasi, tak perlu ke rumah sakit, dapat obat generik. Yang lapar datang, pulang-pulang kenyang. Oh, ini ada sarapan tidak nih subuh ini? Cuma tanya, Pak, cuma tanya. Yang haus datang, pulang. Yang tidak punya pekerjaan, ada database. Wah, ini yang punya usaha, konsultasi. Selesai. Itulah subuh. Karena itu sifatnya gerakan. Gerakan itu bergerak, beraktivitas. Tapi kalau cuma datang, sholat, pulang, nah itu belum sempurna nilai-nilai value yang melekat pada subuhnya. Sholatnya sah, dapat pahala, cuman sampai pahala saja. Keberkahan subuhnya nggak dapat dengan sempurna. Kesuksesan mungkin, kebahagiaan belum tentu. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja, ada sukses dan bahagia. Sukses saja disebut dengan fauz, saya akhiri. Bahagia saja disebut dengan, awas hati-hati, fariha, ya. Kalau sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saya ulangi, falah namanya. Ini saya pilih ya. Coba pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Kaya tapi, nah, ya sudahlah terlihat mukanya begitu ya. Nah, kaya dan tenang itu namanya falah. Falah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Allah bersumpah langsung di Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Apa amalan yang mengantarkan pada sukses dan bahagia itu? Ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salatnya khusyuk, maka supaya khusyuk dipanggillah dia dengan kata falah dalam salat. Saat azan itu berkumandang, Anda tanya, kenapa saya mesti salat? Dijawab langsung oleh suara muadzin, hayya 'alas shalah. Kenapa saya mesti salat ya Allah?
Jawab, hayya 'alal falah, supaya engkau sukses dan bahagia. Jadi sebetulnya motivasi sholat itu bukan hanya menjadikan kita dapat pahala, supaya kita hidupnya sukses dan bahagia. Kalau kesuksesan itu diraih, kebahagiaan didapat karena kita ingat Allah, berpijak pada Allah, maka sadarlah kita akan keagungan Allah. Itulah yang menjadikan setelah hayya 'alal falah ingat Allah lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang yang sholat mendapatkan kesuksesan kebahagiaan. Mengapa? Karena dia tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari semua pedoman-pedoman terkait sholat itu. Anda kalau cuma datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan pulang, tidak dapat hikmahnya. Tapi ketika Anda sebelum datang uraikan kegiatan hari ini. Saya mahasiswa di USU mesti IPK-nya 4. Saat bersamaan saya menghafal Quran. Ya. Nah, saya tutup, saya akhiri. Siapkan rencana. Apa sifat kegiatan kita? Sebelum dieksekusi, datanglah kepada Allah untuk minta taufik dan petunjuk serta kemudahan. Datangnya kita ke masjid untuk sholat itu bukan sekedar sholat, minta sama Allah, ya Allah saya punya agenda nih, ya Allah saya punya kegiatan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Nah, wa ila rabbika farghab itu datangnya lewat sholat. Makanya kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Karena ada pancaran dalam tubuh kita merespon panggilan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah subuh nih, siap ya Allah saya datang. Datang dengan agenda, sujud kita minta ya Allah mudahkan urusan saya, lindungi pekerjaan saya, berkahi hidup saya, sayangi keluarga saya. Itu yang dimaksudkan. Itulah kemudian Allah bersumpah di surah Al-Fajr, wal fajr walayalin wasyaf'i wal. Tiap tahun mesti begitu sampai ketemu puncak tahun. Sehari ke-10 di bulan Idul Adha. Nah, qasam di Quran surah 89 sumpahnya itu wal fajri, di situ kata para ulama tentang keutamaan fajar saat Idul Adha. Tapi maksudnya berlatih setiap tahun supaya setiap pagi itu begitu aktivitasnya setiap tahun sampai ketemu Idul Adha, sampai ketemu Idul Adha. Kalau bisa dikerjakan, saya tutup. Tidak ada satupun orang yang dapat rezeki kecuali puas. Ketika dapat dia berbagi. Punya kedudukan dia manfaat. Lalu Allah siapkan di akhir kehidupannya cara pulang yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena dia punya agenda, dia punya arah, hidupnya tenang, maka meninggalnya pun dalam keadaan tenang. Hei jiwa yang sudah tenang, siap-siap pulang. Irji'i ila rabbika radiyatan. Siap pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Sudah siap pulang? Belum ya. Baik. Ada satu penjaga masjid di Pasar Rebo di Jakarta, tapi di daerah, bukan di kotanya. Tugasnya marbot masjid aja. Tapi dia tahu fikih marbot, belajar dari Bilal. Dinikmati kerjanya, Pak. Nanti ada belajar ya, ada belajar. Saya entah mengapa beliau ini saking ikhlasnya datang orang Qatar. Qatar Pak, lampu merah sonoan dikit tuh. Datang ke situ hanya untuk bertemu orang itu dan tidak tahu dari mana taunya. Datang, beliau bilang, saya ingin renov musola ini tapi bapak saja yang jaga. Ini kisah nyata. Singkatnya direnov jadi. Begitu jadi ditingkatkan cintanya pada masjid. Yang buka masjid beliau, yang bersihkan beliau, yang azan beliau, qomat sampai ngimami beliau. Semua bersih. Satu kali hari Kamis puasa, nunggu buka ba'da asar. Sudah rapikan masjid tuh orang sholat, tiduran dekat karpet. Karena punya kurikulum, punya persiapan amal, punya strategi beramal, beliau sudah paham, ini cuma sementara. Saat pulang itu nggak akan disebut ini marbot, ini penjabat, ini rakyat, ini ustaz. Yang penting saya siapkan bekal pulang. Itu cuma tiduran Pak, tiduran di tempat yang dirawat, di tempat yang diberkahi itu cuma merem-melek, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal beliau di tempat yang beliau abdikan, di tempat beliau ibadah, dalam keadaan yang tenang, sukses beramal. Cara pulangnya, meninggal cuma merem-melek, meninggal. Maaf ya, hati-hati pojok tuh sudah ada yang merem-melek tuh. Nah itulah subuh ya.
Jadi saya tidak menginginkan kita mengerjakan sesuatu tapi kita tidak paham apa yang dilakukan. Maka kesimpulannya, satu, subuh bukan sholat biasa, tapi menjadi gerakan bagi kita untuk bisa memaksimalkannya dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Satu. Dua, subuh sifatnya gerakan, tapi gerakan yang merubah hidup kita. Makanya baca lagi surat Al-Fajr tadi, maaf ya, yang tadinya buruk perilaku, yang gak suka berbagi, yang jelek sifatnya, yang suka bertindak yang kotor dengan lingkungannya, itu ketika datang subuh berubah dia. Yang cari-cari harta sibuk sekarang berubah bagaimana bisa mengolah hartanya dengan baik. Ini datang subuh, jangan lihat banyaknya, tapi dari yang banyak ini saat pulang, siapa yang bisa menanamkan pada dirinya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dua. Tiga, subuh itu salat jamaah dengan bisifati ta'aruf, saling mengenal. Kalau bisa digerakkan, wali kota di level gubernur naikkan. Subuh itu untuk yang muslim kenalkan, jangan cuma datang, bikin program kenalan. Kalau bisa bikin database nih, ya Pak Jamal, masjid ini punya database minimal dari warga sekitarannya, kenalkan. Nanti wali kota, gubernur, macam-macam kunjungan, kenalan. Itu kalau sudah begitu, nggak ada masalah-masalah yang didapatkan di masyarakat kecuali tuntas karena kenal langsung di lapangan. Nah, itulah ilmu belusukan Nabi yang ditiru oleh Umar pada masa itu. Sehingga ketika Umar jadi khalifah, jadi pemimpin, itu sudah biasa dengan belusukan dan tidak bawa kamera. Ya, karena masa itu belum ada. Masa itu belum ada. Kalau ada ya dipakai juga untuk dokumentasi dan nyampaikan ke masyarakat bahwa ini program kita. Ya, bukan untuk bikin status. Jamaah juga begitu tuh, foto-foto macam-macam, ya. Nah, niat innamal a'malu bin. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, subuh membuat kita semakin bersaudara. Semakin mencintai, menyayangi. Saya tutup, Nabi tidak pernah melihat dalam subuh kecuali sebelum sholat beliau tengok siapa di saf mana jamaah-jamaah itu. Sampai Nabi tahu siapa yang ada di posisinya. Saya akhiri dengan singkat, seorang jamaah di sayap kanan, hilang di era Nabi. Nabi tanya, mana si fulan? Belum ketahuan ya Rasulullah, tunggu. Sampai dekat ke akhir habis sholat subuh. Ini kisah nyata. Karena waktunya mau habis diputuskan sudah kita mulai sholat. Sholat. Begitu selesai sholat gak ada, kita tengok ke rumahnya. Datang disusuri, ternyata ya Allah ya Rabbi, ketemu rumahnya agak jauh, yang tersisa hanya istrinya. Ditanya, aina zaujuk, kemana suamimu? Ya Rasulullah, dia telah kembali kepada Allah, meninggal. Itu sampai dicari, ditemukan sudah meninggal. Nabi cari. Nabi bilang gini, ada yang aneh enggak sebelum meninggal? Tidak ya Rasulullah, cuma dia bilang begini, ya Allah kenapa kau enggak makin jauh? Ya Allah kenapa bukan yang baru saja? Itu aja yang saya bingung ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Dia itu sebelum meninggal ditampakkanlah pahala sholatnya yang sering dia lakukan ke masjid itu. Dalam subuh khususnya. Ditampakkan. Jadi bukan berarti kita sia-sia. Nanti sebelum meninggal kebiasaan kita ditampakkan. Kalau yang rajin tuh amal soleh ditampakkan amalnya. Sehingga itu yang membuat kita tenang. Lalu dia melihat ternyata jalannya itu dihitung. Banyak pahalanya. Dia berkata, ya Allah kenapa nggak makin jauh lagi aja masjidnya. Sehingga makin banyak pahalanya. Satu waktu di musim dingin dia keluar pakai baju double, di jalan ada yang kedinginan saat akan berangkat ke masjid. Dia copotlah baju yang luar, dia pakai yang dalam tuh yang baru, yang luar yang lama. Begitu diberikan keluar pahala ditampakkan sebelum wafat. Dia berkata, ya Allah kenapa yang enggak baru saja yang saya berikan, kenapa harus yang lama? Karena pahalanya berbeda. Salat. Itulah janji Allah, ya ayat Tuhan nafsul. Dan tempatnya ayat itu di surah Al-Fajr. Tempatnya di surah Al-Fajr. Itu yang harus jadi motivasi untuk kita. Tetangga yang belum ke masjid, datangi silaturahim. Apa hukumnya? Tetangga dekat masjid, jarak bahkan nempel rumahnya ke masjid, tapi nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Oh, bakar. Oh, ya, awas, hati-hati tuh. Hey. Aduh, main bakar aja tuh. Belajar, jangan baca terjemahan.
Hukum tetangga muslim yang belum berkenan ke masjid tapi rumahnya dekat dengan masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Doakan. Ajak dia ke masjid. Kita pernah ada komplek bagus seperti ini Pak masjidnya, kompleknya mewah, muslimnya banyak, yang ke masjid satu saf saja tidak penuh. 6-10 orang, satu saf itu bisa 20-30. Duduk saya lihat, saya tanya, kenapa begini? Kita atur strategi, ini kisah saja. Nanti DKM punya database, kunjungi tetangga. Datang ya, hari libur saja Sabtu misalnya atau Ahad begini, bawa buah. Siapkan sebelumnya, pulang subuh bawa buah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Haji katanya, ada apa nih? Oh enggak, kami dari masjid tadi, tak lihat Bapak, kami kira sakit, kami datang bawa buah. Itu zuhur, enggak ditanya langsung ke masjid. Sekarang penuh. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah sayangi kita semua dalam kebaikan. Saya kira kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Tausiah yang barusan disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat yang terkait dengan dibalik sholat subuh ada begitu banyak manfaat yang tersembunyi atau yang tersirat sesuai dengan Al-Quran. Barang siapa yang melakukan sholat ibadah di setiap hari subuh dengan rutin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya suatu kemudahan, suatu ketenangan yang dirasakan baik dalam ekonomi dan kebutuhan yang lain-lainnya. Allah Ta'ala akan mencukupi semua kebutuhannya kita. Sesibuk apapun kita, baik dalam pekerjaan, aktivitas sehari-hari, namun kewajiban kita untuk melaksanakan sholat ibadah yang 5 waktu jangan ketinggalan sama sekali. Karena sholat subuh itu sembari menunggu terbitnya fajar ya, adalah waktu untuk kita bangun akan menuntut hak kita dalam rezeki ya. Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki itu kepada hambanya dimulai dari waktu subuh. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, mohon kepada Allah agar dimurahkan segala kebutuhan dan keinginannya. Terima kasih semua yang sudah menonton video-video tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Semoga selalu bermanfaat videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.